Kemudian untuk menentukan yaitu primary dan secondary UID yaitu seperti ini dengan entity lab yang memiliki ID sebagai primary key-nya yaitu artificial karena ID ini merupakan suatu pengganti dari primary key. Nah, kemudian ada secondary key yaitu nama lab. Mengapa nama lab ini menjadi secondary key? Karena nama lab ini bisa berganti. Nah, seperti itu. Apabila ID-nya akan tetap sama, tetapi nama lab ini kemungkinan berapa tahun lagi itu akan bisa berganti. Ini. Nah, untuk nama sendiri yaitu ini natural karena nama ini sudah ada atau bukan suatu pengganti yaitu dan lab dan nama lab ini sebuah natural saja, natural dan sudah seharusnya terjadi, bukan sesuatu yang pengganti seperti itu. Kemudian nama lab ini menjadi secondary karena sudah ada lab ini sudah mempunyai primary key-nya. Lalu untuk kepala lab mempunyai NIP. Nah, ini sebuah natural karena NIP ini bukan pengganti atau tambahan dari sebuah atribut. Nah, NIP ini adalah primary key karena tidak bisa berubah. Nah, untuk nama kepala lab ini menurut saya bisa dirubah dan menjadi secondary key dan natural juga. Kemudian ada entity barang yaitu nomor seri dari barang tersebut. Nah, nomor seri ini natural karena sudah ada pada barang tersebut, bukan pengganti atau bukan yang namanya pengganti atau tambahan dari entity atribut dari entity tersebut. Nah, nomor seri ini menjadi primary key karena ini adalah UID yang sangat berbeda karena tidak bisa berubah. Nah, untuk nama barang ini menjadi secondary karena nama barang bisa sewaktu-waktu berubah dan nama barang ini natural karena sudah ada pada barangnya tersebut. Nah, untuk jenis barang ada terdapat ID. Nah, ID ini artificial karena pengganti dari unique UID jenis barang. Nah, ID ini tentu saja primary key. Kemudian ada nama jenis yang nama jenis ini natural karena sudah ada pada nama barangnya tersebut, nama jenis barang tersebut. Lalu menjadi secondary karena sudah mempunyai primary key pastinya. Kemudian UKM. Nah, UKM ini ada ID yang merupakan artificial karena sebagai pengganti dari keterangan UKM-nya yaitu sebagai unik untuk membedakan UKM yang lainnya. Nah, tentu saja ID ini primary key. Kemudian nama UKM. Nah, nama UKM ini natural karena sudah ada pada UKM-nya, bukan pengganti atau menambahkan lagi. Nama UKM ini secondary karena primary key-nya sudah ada ID-nya. Nah, untuk kegiatan juga sama. Kegiatan ini punya ID. Nah, ID ini bentuknya artificial karena sebagai pengganti atau tambahan pada untuk membedakan antara kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, ID ini adalah primary key dan nama kegiatan yaitu natural karena nama kegiatan sudah ada pada kegiatan tersebut. Kemudian nama kegiatan ini tentu saja secondary key. Nah, itu. Peminjaman. Nah, peminjaman ini hanya ID. Mengapa? Karena peminjaman sudah tidak mempunyai secondary. Dengan peminjaman dengan primary key yaitu ID sudah cukup mewakili keseluruhan. Jadi itu menurut saya.
Nah, ID ini adalah bersifat artifisial karena sebagai pengganti atau tambahan dari untuk membedakan antara peminjaman yang lainnya. Nah, ID ini tentu saja menjadi primary key. Nah, untuk anggota UKM ini memiliki NIM. NIM ini sudah sangat unik menurut saya karena tidak dapat berganti sewaktu-waktu atau beberapa tahun lagi. Nah, NIM ini natural karena sudah ada sewaktu anggota UKM ini mendaftar perkuliahan, sudah ada. Jadi NIM ini natural yang menjadi primary key. NIM ini merupakan primary key dari anggota UKM. Nah, untuk nama sendiri juga nama bersifat natural karena sudah ada pada nama-nama anggota UKM tersebut. Nah, nama ini menjadi secondary key. Nah, untuk asisten juga sama dengan anggota UKM memiliki NIM juga, yaitu NIM ini buah yang bersifat atribut yang bersifat natural dan termasuk primary key. Kemudian nama juga bersifat natural karena sudah ada pada nama asisten tersebut. Kemudian menjadi secondary key karena sudah terdapat primary key. Nah, ini untuk flat table menentukan entity dan atribut, kemudian multi value dan atribut yang redundan, kemudian atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity, yaitu yang tadi kondisi barang, dan multi value ya sama kondisi barang apabila dimasukkan pada entity peminjaman. Nah, yang primary key tambah secondary key yaitu yang memiliki relation seperti ini. Nah, inilah flat table dari basis data pembelian. Yang pertama, kendaraan. Nah, kendaraan saya memilih kendaraan sebagai entity karena kendaraan itu adalah benda nyata. Nah, benda nyata maka perlu dicatat sebagai pendataan sebuah bisnis proses. Kemudian ada jenis kendaraan. Nah, saya memilih jenis kendaraan sebagai entity karena jenis itu adalah benda abstrak. Nah, benda abstrak ini merupakan multi-valued attribute, sehingga apabila dimasukkan ke dalam entity kendaraan, maka akan menjadi redundan tentu saja. Nah, sehingga harus dipisah menjadi entity tersendiri, yaitu jenis kendaraan. Nah, untuk produk, entity produk, saya memilih entity produk karena produk itu adalah benda nyata dan produk itu perlu dicatat sebagai pendataan sebuah bisnis proses. Nah, ada juga jenis produk. Nah, jenis produk ini, saya memilih jenis produk sebagai entity karena jenis produk ini adalah benda abstrak dan jenis ini merupakan multi-valued attribute. Nah, sehingga apabila dimasukkan ke dalam produk, maka akan menjadi redundan sehingga harus dipisah menjadi entity tersendiri. Nah, seperti itu. Kemudian untuk entity transaksi, saya memilih transaksi sebagai entity karena transaksi ini sebuah peristiwa, tentu saja. Nah, karena sebuah peristiwa, maka itu perlu dicatat sebagai pendataan sebuah bisnis proses. Kemudian saya memilih perusahaan sebagai entity karena perusahaan merupakan benda nyata dan perusahaan ini perlu dicatat sebagai pendataan bisnis proses. Kemudian mekanik, mengapa saya memilih mekanik sebagai entity karena mekanik juga merupakan benda nyata dan perlu dicatat pada bisnis proses. Nah, kemudian untuk menentukan atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity tertentu, yaitu tentu saja seperti kondisi produknya. Kondisi produk ini dimasukkan ke dalam
transaksi misalnya. Nah, ini akan apabila kondisi produk ini dimasukkan ke dalam entity transaksi, sehingga menyebabkan multi valued attribute menurut saya. Karena pada transaksi ini tidak mungkin hanya satu kali transaksi saja. Karena di satu kali transaksi bisa melakukan pembelian baik lebih dari satu. Maksud saya adalah dalam satu kali transaksi akan ada banyak barang atau banyak transaksi atau berkali-kali transaksi seperti itu. Kemudian apabila kondisi produk ini dimasukkan ke dalam transaksi, maka akan menyebabkan redundan, karena apabila kondisi produk dimasukkan ke dalam entity transaksi atau entity yang terkait, maka sehingga menyebabkan multi valued attribute pada entity transaksi gitu saja. Karena di satu kali transaksi bisa melakukan pembelian banyak produk seperti itu, sekaligus dari satu perusahaan. Nah, di dalam transaksi sendiri kan pastinya banyak melakukan pembelian atau barang, memiliki banyak barang yang akan ditransaksikan atau melakukan transaksi. Maka apabila kondisi produk ini dimasukkan ke dalam transaksi, maka akan mengubah seluruh barang-barang yang ada. Nah, itu termasuk multi valued attribute. Nah, berarti kondisi produk ini tidak berada pada kolom atau entity transaksi. Kemudian untuk relation, nah relation ini kita mulai dari kendaraan terlebih dahulu. Kendaraan dengan produk yaitu sama, kendaraan dan produk adalah memiliki hubungan karena pembelian produk ini sesuai dengan kendaraan yang akan dipasang atau akan digunakan pada kendaraan. Nah, kendaraan dengan transaksi ini tidak ada hubungan karena transaksi ini hanya dengan transaksi barang-barang yang ada atau produk-produk yang ada, bukan melakukan transaksi pada kendaraannya. Lalu untuk perusahaan, nah ini terdapat kesalahan. Perusahaan dengan kendaraan ini menurut saya tidak ada hubungannya, karena perusahaan tidak menentukan harus kendaraan seperti apa yang akan melakukan transaksi pada perusahaan tersebut. Nah, kendaraan dengan mekanik tentu saja ada, karena mekanik ini adalah pencatatan yang mekanik untuk mencatat untuk menentukan kendaraan yang apa macam-macam kendaraannya. Nah, tentu saja mekanik memiliki hubungan dengan kendaraan, karena adalah mekanik ini yang tahu tentang kendaraan-kendaraan yang ada. Nah, untuk jenis kendaraan tentu saja ada kendaraan dengan jenis kendaraan. Untuk kendaraan, untuk jenis dan jenis produk, ini menurut saya tidak memiliki hubungan, karena jenis produk ini hanya berhubungan dengan produknya itu. Nah, untuk produk pada transaksi ini memiliki hubungan karena yang akan ditransaksikan ini adalah produk. Yang akan dicatat pada proses transaksi ini adalah produk. Nah, untuk produk dengan mekanik tidak ada hubungannya, karena mekanik hanya melayani pada kendaraannya saja, pada transaksi atau perusahaannya saja, bukan pada produknya. Itu. Produk dengan jenis kendaraan ini tidak ada hubungannya, karena pada produk tidak ada catatan untuk jenis kendaraan tersebut, karena sudah diwakili pada kendaraan.